sampai silakan dibaca Bapak Ibu. Ini yang menjadi Bapak Ibu lihat aja nanti skor saya ada Garuda ini. Saya sebagai publikasi di Garuda Sinta 2 sebagai member itu poinnya 10 gitu ya. Ternyata ada 7 artikelnya. 10 kali 7 udah 70 Bapak Ibu. Skor tingkat overall-nya gitu. Ini overall selama saat ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri skornya. Sampai di Garuda sampai berapa nih? Sampai 53 Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, masuk ini Google Scholar di bawah terakhir ya. Google Scholar. Jadi yang paling tinggi yang paling banyak itu di Garuda Bapak Ibu. Yang Garuda di Google Scholar. Setiap dokumennya itu dihitung 0,5. Jadi kalau di Google Scholar Bapak Ibu ada 70 ini saya misalnya 72 ya, 72 kali 0,5. Jadi setiap dokumennya dihitung karena di Google Scholar itu ada Scopus masuk di situ, Komfren masuk di situ, Sinta Babu masuk di situ. Jadi sudah semuanya lah dari Google Scholar gitu ya. Jadi ini rangkuman seluruh publikasi Bapak Ibu. Tapi itu dikasih poin 0,5 setiap itemnya. Nah ini kan lumayan Bapak Ibu untuk menambah. Lalu citasinya juga diberi nilai gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang dinilai adalah buku. Buku, Bapak Ibu sayang punya buku nggak diupdate ke Sinta. Jadi buku ajar itu poinnya 20, satu buku ajar. Buku referensi 40, Bapak Ibu bayangkan ya, tinggi gitu ya. Buku referensi Bapak Ibu 2, lalu Scopus 2, udah sampai 100 eligible gitu Bapak Ibu. Jadi sayang kalau sudah punya buku belum kita masukkan, tapi sarannya ISBN ya. Kalau bukunya monograf ya 20, punya paten 40 Bapak Ibu, paten serhana 28, merek 12, indikasi geografis 40. Ini jenis-jenis HKI Bapak Ibu, desain grafis, rahasia dagang, nah, hak cipta 5 Bapak Ibu. Dan ini juga diminta sekarang maksimal 2 per tahun. Jadi hak cipta, karena hak cipta ini juga gampang ngurusnya Bapak Ibu, lumayan menambah poin kita 5 per hak cipta, tapi yang dianggap hanya 2 per tahun. Ada batas kewajaran gitu, sepertinya gitu ya. Kemudian berikutnya juga penelitian Bapak Ibu hibah luar negeri. Nah ini di LPPM-nya masukin ya Bapak Ibu. Kalau hak cipta ini kita personal bisa masukin. Kalau masalah penelitian ini LPPM-nya masukkan. Nah ini misalnya saya ada hibah eksternal. Ini dapat hibah poinnya 6, ada 5 saya dapat. Kan lumayan 30 Bapak Ibu. Yang hibah internal ada bobotnya 3. Jadi saya dapat 6 selama ini gitu ya. 18, lumayan. Jumlah rupiah ini belum dijadikan skor Bapak Ibu, masih 0 terkait dengan jumlah. Mungkin kedepannya akan diperhatikan juga ya berapa duit yang kita terima untuk penelitian pengabdian selama ini. Kemudian pengabdian masyarakat internasional dihitung poinnya 3, kemudian masyarakat kita nasional 2, lokal 1, kita sebagai editor jurnal, reviewer, dan banyak lagi sampai ke bawah Bapak Ibu. Ini nanti keterkaitan dengan data di PD Dikti Bapak Ibu ya, pembimbing. Ini belum dimasukkan sepertinya Bapak Ibu. Nah, artinya seluruh aktivitas akademik kita itu sudah menjadi unsur penilaian untuk mengapa skor Sinta kita mendapat poin ini. Nah, ini Bapak Ibu ya mau kita cek. Bapak Ibu sudah punya publikasi di Scopus, tapi kok di sini masih 0 gitu ya. Jadi Bapak Ibu menceknya, Bapak Ibu cek metrik ini, lalu cek publikasi Bapak Ibu. Kalau ada Scopus kenapa nggak muncul? Nah ini yang perlu dicek. Nah inilah halaman-halaman depan dari dari kita yang bisa dilihat oleh publik Bapak Ibu. Nah tugas kita sekarang adalah kita melakukan yang langkah pertama tadi, bagi yang belum punya akun Sinta. Tadi saya cuma menjelaskan, memperlihatkan kepada Bapak Ibu bahwa publikasi kita, aktivitas akademik kita, semua sudah dibuka seluas-luasnya oleh Sinta gitu. Hanya saya ingin berharap Bapak Ibu, publikasi yang dibuka oleh Sinta itu betul-betul karya kita. Jadi itu tugas kita untuk memvalidasi. Nah, berikutnya adalah bagi Bapak Ibu yang baru nih, kalau seandainya belum punya akun Sinta, maka di website Sinta ini ada fitur registrasi. Jadi silakan mendaftar di sini. Yang diminta nanti ini Bapak Ibu, syaratnya punya NIDN,
NIDK dan ini NUP ya sekarang Bapak Ibu, bukan NIP ya. NUP gitu ya. Berharap memang yang masuk di Sinta ini orang-orang yang sudah dosen ya atau peneliti. Kemudian diafiliasi pastikan Bapak Ibu memilih, jangan mengetik sendiri ya, memilih dia yang ada di situ gitu. Memilih yang bagian di sini Bapak Ibu, dipilih saja gitu ya. Jangan sampai diketik. Ibu Nina. Halo Ibu Nina, Bu Dina. Bu Dina boleh di-mute dulu Bu Dina. Ya, boleh Bapak Ibu silakan di-mute dulu. Lalu email kalau bisa email institusi boleh, email apa boleh ya. Yang penting waktu pertama kali kita mendaftar itu Bapak Ibu sudah punya Google Scholar. Untuk panduan Google Scholar sepertinya sudah banyak Bapak Ibu ya, jadi bisa dilakukan sendiri. Yang penting punya akun Google Scholar. Nah, kalau sudah punya, jadi kalau Bapak ini belum punya ini, jadi silakan daftar. Begitu Bapak Ibu daftar, nanti yang akan memvalidasi akun Bapak Ibu adalah verifikator di tingkat perguruan tinggi atau verifikator LPPM-nya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah isi ini, hubungi segera LPPM-nya, verifikatornya agar segera diaktifkan. Sehingga nanti begitu sudah diaktifkan, nama Bapak Ibu akan otomatis muncul di pencarian di sini. Jadi kalau dicari orang, nama Bapak Ibu akan muncul di sini gitu, di halaman depan ini. Tapi selagi belum diaktifkan oleh verifikatornya, maka nama Bapak Ibu belum muncul di sini. Gitu. Tapi syaratnya Bapak Ibu minimal sudah punya publikasi dan itu sudah masuk di Google Scholar. Yang dia minta hanya ID Google Scholar. Nah, bagi kita yang sudah punya akun, kita tinggal login di sini Bapak Ibu. Jadi silakan login di sini. Masukkan ID Bapak Ibu. Sudah di reset loh. Ya pakai akunnya saja. Apa sih Pak? Saya dengerin ini kan yang di-share iya. Di Pak Semeru. Pak Sefli, mau dinonaktifkan dulu. Di mute aja. Nah, Bapak Ibu, saya sudah login. Kalau saya sudah login, tampilan awalnya sama Bapak Ibu. Cuman di bagian atas ini sudah ada nama saya. Sudah ada nama saya. Nah, ini kita tinggal masuk ke My Profile. Nah, di sini adalah dashboard kita, Bapak Ibu. Ini dashboard kita. Bapak Ibu bisa lihat di sini dashboardnya. Nah, yang pertama tadi di slide saya tadi, yang pertama kita harus punya akun Sinta. Setelah punya akun Sinta, Bapak Ibu, kita melakukan namanya update profile. Update profile kita ada di bagian atas kanan ini. Di atas kanan ada menu update profile. Jadi ini langkah pertama, keduanya Bapak Ibu setelah kita punya akun Sinta, Bapak Ibu sekarang lakukan update profile. Update profile ini apa? Saya hanya ingin meyakinkan saja bahwa Pak, slide share-nya kayaknya hilang Pak ya? Kenapa? Slide share-nya nggak muncul. Yang lain gimana? Di saya ada. Muncul Pak. Muncul. Muncul. Aman. Saya muncul ya? Aman. Mantap. Ada ya? Siap. Oke. Kalau yang update, sorry Pak, kalau yang update profile tadi di sebelah mana Pak? Di atas kanan ini Bu, di atas kanan ini ada update profile. Yang kanan? Atas kanan. Yang ada nama aku nih Bu. Oh ada akun, iya. Update profile. Nah di sini Bapak Ibu, saya hanya ingin meyakinkan saja bahwa yang pertama ID Scholar Bapak Ibu betul-betul ID Scholar yang telah Bapak Ibu daftarkan. Banyak Bapak Ibu ID Scholar-nya karena Google Scholar itu bikinnya pakai email Gmail. Jadi kadang Bapak Ibu tuh punya email banyak, punya Google Scholar banyak gitu ya. Jadi Google Scholar yang masukkan di Sinta itu berbeda dengan yang Bapak Ibu update sehari-hari gitu. Jadi Bapak Ibu aneh aja kok saya udah update Google Scholar kok nggak masuk ke Sinta gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu Google Scholar yang Bapak Ibu update itu adalah yang ID-nya sama dengan yang Bapak Ibu daftarkan di sini. Jadi ini saya hanya meyakinkan itu saja Bapak Ibu. Begitu juga, ya Bu. Jadi ID yang ada di Google Scholar harus sama dengan yang ada di Sinta atau gimana tadi? Ya Oh, betul. Sinta. Jadi yang emailnya ya Pak ya? Ya emailnya pertama. Emailnya jadi harus yang sama bisa. Pak? Kenapa Bu? Emailnya boleh apa saja, boleh Gmail, boleh. Oh boleh. Yang penting boleh.
syarat Google Scholar itu emailnya Gmail. Kadang kayak email instansi, kadang juga menggunakan Gmail kayak di Poltek Padang gitu, Bu. Walaupun dia PNP-ACID, tapi dia emailnya Gmail gitu. Oh, nggak boleh Yahoo ya, Gmail harus. Nggak boleh, ya. karena punyanya gitu. Google masalahnya, Bu. Google ya. Oh iya. Karena punya Pak, Google. Izin bertanya Pak. Tapi yang ini, yang untuk mengupdate Google Scholar ini, boleh dilakukan oleh verifikator Sinta. Jadi kalau ada perubahan Google Scholar Bapak Ibu, hubungi verifikator Sintanya. Bapak Ibu nggak bisa ngedit ini. Ya. Khusus untuk Google Scholar. Karena ini waktu mendaftar, Bapak Ibu masukkan sendiri ID Google Scholar-nya gitu. Oh iya betul, nggak bisa. Pak, izin Ya. bertanya. Kalau kita kan kalau mau publikasi itu kan di bawahnya kan dicantumkan email. Nah, saya pernah mencantumkan email yang lain gitu, Pak. Itu nggak masuk ya, Pak, ke Google Scholar-nya? Masuk, Bu. Jadi di Google Scholar itu dia tidak melihat email. Baru mau baca enggak, sayang?